Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Cuacanya begini ya, hujan terus, mendung. Nih masih siang udah kayak maghrib ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah dan Jesse masih agak bindeng-bindeng juga sedikit nih. Jadi buat teman-teman dijaga ya kesehatannya ya, banyak minum air putih, istirahat yang cukup dan multivitamin juga ya. Dan tapi intinya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Walensi, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, dari hari ke hari makin asik aja dibawakannya ya. Dan buat teman-teman sekali lagi buat yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Walensi, kisahnya di sana keren-keren banget ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini ya, kami upload setiap hari teman-teman setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi ya, udah pasti nggak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Panglima Yuda Sanggabuana. Kisah Yuda Sanggabuana. Kutatap wajah Mayang Kemuning yang masih tak percaya. Kini segalanya jelas sudah. Meski terdengar sedikit gila, tapi kami benar-benar berada di masa lampau, di masa ribuan tahun yang silam. Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku coba untuk menyikapinya dengan tenang. Aku yakin Tuhan sedang merencanakan sesuatu, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik dari segala rencana. Lalu ingatanku kembali pada Mustika Ismaya. Aku yakin batu bertua itu punya andil besar dalam kejadian luar biasa ini. Tapi kemana batu itu? Tole datang membawakan minyak gosok. Mayang coba turun tangan mengobati wajah Empu Dharmapala yang terlihat lebam, sementara wajah Tole terlihat risau. Terima kasih atas pertolongan kalian, tapi sekarang kami jadi takut kalau prajurit tadi akan datang kembali bersama teman-temannya, ujar Tole. Kamu tenang saja, biar nanti saya menghadapi, jawabku coba meredakan kegelisahannya. Maaf Nak Yuda, sebenarnya kalian berdua ini berasal dari mana? Apakah kalian adalah orang-orang kerajaan Turangga? Tanya Empu Dharmapala. Mataku langsung tertuju pada Mayang. Dia menggeleng. Aku tahu apa maksudnya. Sama denganku, Mayang Kemuning sepertinya ingin agar jati diri kami berdua tetap jadi rahasia. Bukan, kami bukan orang Turangga. Kami hanya pengembara dari tanah seberang yang kehabisan bekal lalu tersesat dan kelelahan sampai jatuh pingsan. Jawabku sekenanya, tapi Mayang mengangguk setuju. Oh, seperti itu. Sang pun nampak manggut-manggut. Tadi yang bilang kalau Adipati Pralaya meminta dibuatkan keris pusaka, kenapa tidak dibuatkan saja? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak, saya tidak akan pernah mau membuat senjata untuk membinasakan manusia. Saya pernah melakukannya, dan saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, jawab Sang Empu. Tapi bukankah tadi yang berkata jika senjata itu akan digunakan Adipati untuk berperang, mendampingi sang raja untuk melawan pasukan Turangga? Lalu di mana kesalahannya? Tanyaku lagi. Ya, katanya memang seperti itu. Tapi saya kenal betul siapa Adipati Pralaya. Dia adalah orang yang sangat licik. Saya takut senjata itu justru dia akan gunakan sebaliknya. Asal Nak Yuda tahu, sudah lama dia memiliki niat untuk melawan Prabu Wirabumi. Waduh, jadi begitu toh. Sekarang jelas sudah duduk perkaranya. Dari penuturan Empu Dharmapala tadi, jelas dia tidak suka pada Adipati Pralaya yang sepertinya bukan orang baik-baik. Sekarang waktunya fokus pada Mustika Ismaya yang belum jelas keberadaannya. Maaf, Eyang, saya hendak bertanya, apakah Eyang
melihat batu milik saya? Tanyaku hati-hati agar tidak terkesan menuduh. Maaf Nak Yuda, saya tidak tahu batu macam apa yang Nak Yuda maksud. Tapi saya tidak melihat benda apa-apa saat saya menemukan kalian berdua. Aku terdiam. Aku yakin jika Empu Dharmapala berkata jujur, lantas batu itu kemana? Jelas-jelas batu itu ada dalam genggamanku saat aku terjatuh ke dalam kawah. Apa mungkin mustika itu jatuh di tempat lain? Bisa jadi. Maaf, kenapa Nak Yuda sangat merisaukan batu itu? Apakah itu benda pusaka? Tanya Empu Dharmapala. Ya, itu adalah batu mustika, warisan turun-temurun dari keluarga saya. Ucapku setengah berbohong. Aku pikir belum saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Saya yakin benda itu bukan sekedar mustika biasa. Karena Nak Yuda sepertinya juga bukan orang sembarangan. Apalagi melihat Nak Yuda tadi sudah berhasil mengajar prajurit itu dengan mudahnya. Aku tersenyum kala mendengar pujian sang empu. Kemampuannya menganalisa menandakan kalau gelar yang disandangnya itu bukan sekedar gelar omong kosong. Tiba-tiba saja terdengar suara derap kaki kuda di luar sana. Suara riuhnya menandakan kalau yang datang jumlahnya belasan atau bahkan puluhan orang. Lalu terdengar suara teriakan orang yang memanggil dengan lantang, "Empu Dharmapala!" Kami semua saling pandang. Toleh nampak ketakutan. Wajahnya berubah pucat seperti kapas. Astaga, itu Panglima Wanapati. Habislah kita, ucapnya panik. Memangnya kenapa? Tanyaku heran kalau melihat Toleh yang jadi kalang kabut. Dia itu adalah orang yang paling kejam. Kaki tangannya adipati, tukang penggal kepala orang. Siapapun yang berani membangkang maka akan dihabisi, jawab dengan suara gemetar. Mendengar hal itu, diriku malah jadi penasaran. Seperti apa sih tampang Panglima si tukang penggal kepala itu? Aku pun bergegas keluar, diikuti yang lainnya. Ada apa ribut-ribut? Aku bertanya sembari bertolak pinggang di hadapan seorang lelaki tinggi besar berperawakan kasar yang datang bersama puluhan orang prajurit. Nampak prajurit yang tadi sempat kuhajar mendatangi sang Panglima lalu berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Sang Panglima pun manggut-manggut. Lalu ia berteriak lantang memberikan perintah, "Habisi dia, seret mayatnya keliling kadipaten." Puluhan prajurit spontan maju mengepungku dari segala arah. Gerakan dan formasi mereka yang teratur menandakan kalau mereka semua adalah prajurit yang terlatih. Tapi aku tak gentar. Bukannya mau jumawa, belakangan ini aku sering kali dikeroyok entah oleh manusia ataupun makhluk gaib. Jadi situasi seperti ini bukanlah barang baru bagiku. Dua orang maju menghunus pedang. Das, das. Cukup dua kali pukul, mereka langsung terkapar. 5 orang terpancing untuk maju. Buk, buk, sama saja. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk melumpuhkan mereka. Serbu! Teriakan lantang memicu yang lainnya untuk maju secara bersamaan. Aku tak tinggal diam. Sebentar saja, diriku langsung sibuk menangkis, memukul dan juga menendang. Sang Panglima nampak tersenyum senang, sementara Empu Dharmapala dan juga Toleh terlihat khawatir, tapi tidak dengan mayang. Dia tahu kalau aku akan mampu mengatasinya. Debu berterbangan seiring jerit kesakitan, tapi bukan dari mulutku, melainkan dari mulut para prajurit yang kelenger terkena hantaman pukulan pemusnah. Dan ketika debunya mereda, sang Panglima terperangah melihatku berdiri gagah di antara prajuritnya yang bertumbangan. Empu Dharmapala melongo, Toleh pun sama. Sementara Mayang Kemuning nampak senang melihatku baik-baik saja. "Itu baru calon suamiku. Semangat ya sayang," pekik Mayang. Sang Panglima turun dari kudanya. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras bertanda geram. Dia pun langsung maju untuk mencoba peruntungannya. "Mampus kamu!" teriaknya sambil melompat menendang. Diriku berkelit lalu balas memukul. Tapi rupanya dia memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni hingga pertarungan sengit pun tak bisa lagi dihindari.
Beberapa jurus dia lancarkan. Bobot pukulannya menandakan kalau dia memiliki tenaga dalam. Wajahnya terlihat kesal melihat serangannya selalu saja gagal. Tapi dia langsung menjerit kesakitan saat pukulanku telak menghantam rahangnya. Boom! Sang panglima jatuh terguling-guling. Ikat kepalanya sampai terlepas. Dia cepat berdiri, tak mau kehilangan wibawa, lalu kembali menyerang. Namun terpentar lagi saat tendangan kerasku tepat menghujam dadanya. Boom! Dia terkapar dan mengerang kesakitan. Darah segar meleleh di sudut bibirnya. Tapi dia kembali bangkit meski susah payah. Ya, harus aku akui, ia memiliki mental sekuat baja. Pantas saja ia menjadi panglima. Dan tiba-tiba dia menghunus tombak pendek bergagang merah yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Sebentar mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra-mantra, kemudian menghujamkan tombaknya ke tanah. Lalu terjadilah sesuatu. Dengan ajaibnya, tombak itu berubah wujud menjadi sesuatu yang amat menakutkan. Empu Dharmapala sampai bergidik ngeri. Apalagi Toleh, tapi Mayang hanya senyum-senyum. Diriku bahkan tertawa. Kalian tahu tombak itu berubah jadi apa? Hah? Ya, menjadi ular. Ular besar bersisik merah berkilauan terkena sinar matahari. Ular itu meliuk-liuk sambil mendesis-desiskan lidahnya. Sementara itu sang panglima kini berdiri dengan angkuhnya. Sekarang ajalmu telah tiba. Tidak ada yang bisa selamat dari tombak mustika ular merahku ini. Aku hanya tersenyum. Ya, sudah terbayangkan bagaimana nanti jadinya. Dan benar saja, ular itu hanya diam saat sang panglima memberikan perintah untuk menyerang. Bahkan ular itu malah menghilang setelah sebelumnya menunduk hormat padaku. Semua orang di sana terkejut, apalagi sang panglima. Dia kini menjadi serba salah. Ia mencari tombak mustikanya yang kini hilang tak kemana. Dia menjadi gelap mata, lalu nekat kembali menyerangku dengan membabi buta. Sang panglima menyerang lagi dengan kalapnya, tapi itu justru membuat serangan menjadi ngawur. Mudah saja, 2 kali pukul dia langsung terpental lalu terkapar tak sadarkan diri. Sang panglima kini diam tak bergerak, entah dia pingsan atau meregang nyawa. Sisa prajuritnya nampak ketakutan. Tak ada lagi yang berani bergerak, apalagi menyerangku yang kini berdiri gagah menantang. Kupandangi wajah mereka satu persatu. Sebenarnya aku masih mau lanjut, tapi mau bagaimana? Tak ada lagi yang berani maju. Akhirnya aku putuskan untuk menyudahi saja pertarungan ini. Bawa panglima kalian pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Kalau kalian masih nekat, maka kalian akan berhadapan denganku, Yuda, cucu dari Empu Dharmapala. Faham? Mereka mengangguk ketakutan lalu kemudian pergi dengan membawa sang panglima yang susah payah dinaikkan ke atas kudanya. Wedan tenan, Mas Yuda ini ternyata kesatria hebat. Luar biasa loh Mas, teriak Toleh kegirangan. Wajah risaunya sudah hilang entah kemana. Mayang menghampiriku lalu menepuk-nepuk bajuku yang berdebu. Lagaknya sudah seperti ibuku yang sedang membersihkan pakaian anaknya yang baru jatuh dari sepeda. Tapi tak apa, justru sikapnya yang seperti itulah yang membuatku makin jatuh cinta padanya. Tapi lain halnya dengan Empu Dharmapala. Lelaki itu terus saja menatapku sambil manggut-manggut, entah apa yang sedang berada dalam pikirannya. Lalu kemudian dia datang menghampiriku. Benar dugaan saya, Nak Yuda ini bukanlah orang sembarangan. Saya tidak menyangka kalau ternyata rumah saya kedatangan seorang kesatria hebat. Yang jangan berlebihan memujinya. Saya hanya orang biasa yang, jawabku coba meredah, tapi sepertinya Empu Dharmapala tidak percaya. Situasi sudah kembali tenang. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Toleh tak henti-hentinya memandangiku. Rasa kagumnya belum juga hilang. Dia seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi sungkan untuk mengatakannya. Hingga malam menjelang, suasananya begitu tenang dan juga damai. Jauh berbeda dengan kontrakanku yang sumpek dan berisik oleh hingar-bingar musik dangdut remix dari tetangga sebelah. Empu Dharmapala mengajakku berbincang-bincang di teras rumahnya, sementara Mayang sedang sibuk di dapur dibantu Toleh menyiapkan makan malam. Sayang sekali, kedamaian ini sebentar lagi akan menjadi prahara akibat perang, ucap sang empu sambil menerawang.
Apa tidak bisa dihindari? Sulit. Perang ini tidak mungkin lagi bisa dicegah. Bahkan Prabu Wirabumi sudah meminta setiap pemuda untuk ikut bergabung menjadi prajurit termasuk Toleh. Lalu, apa Toleh mau? Oh jelas, dia mau sekali. Dia memang ingin sekali menjadi seorang kesatria seperti Nak Yuda. Itu adalah impiannya sejak kecil. Tapi dia sengaja tidak berangkat karena tidak ingin meninggalkan saya sendirian. Hatiku terenyuh, ada ikatan batin yang kuat dan tulus antara Toleh dan juga Empu Darmapala membuatku teringat akan mendiang bapak. Yang makan malamnya sudah siap, ucap Toleh yang muncul dari dalam rumah. Malam itu kami makan malam bersama layaknya sebuah keluarga. Kalau sudah begitu, segala masalah sejenak terlupakan, berganti dengan hangatnya canda dan tawa yang begitu hangat. Selesai makan, Empu Darmapala berpamitan untuk beristirahat, sementara diriku kembali duduk-duduk di teras depan dengan ditemani Mayang. Kemana batu mustika itu? Tanyaku sembari menghela nafas dalam-dalam. Diriku benar-benar dibuat bingung. Apa mungkin mustika itu hancur? Atau mungkin tertinggal di kawah dan tidak ikut terbawa kemari bersama kita? Ujar Mayang kemuning. Bisa jadi. Tapi kalau tanpa mustika itu, bagaimana mungkin bisa kita kembali? Jawabku cemas. Mayang cuma menggeleng sama sepertiku. Dia pun tak tahu. Namun dia tersenyum lalu menggenggam tanganku erat. Kalau memang kita tidak bisa kembali, aku tidak keberatan. Aku juga tidak peduli kita berada di mana. Dimanapun kita berada, aku mau. Asalkan selalu bersama kamu, ucapnya lalu tersenyum. Hatiku bahagia sekali mendengarnya. Cinta Mayang memang luar biasa, tapi entah kenapa saat ini otakku tak lepas terus saja memikirkan mustika itu. Bagaimana kalau sampai mustika Ismaya itu masih utuh dan ikut terbawa ke sini? Bagaimana kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat seperti sosok Joyo Kusumo? Tentu itu akan menjadi satu kengerian tersendiri. Bayangkan saja, kekuatan magis yang mampu membawaku dan Mayang Kemuning sampai ke tempat ini, bahkan membuat kami bisa berkomunikasi dengan penduduk negeri ini dalam bahasa yang sama. Aku juga yakin kalau kekuatan batu itulah yang membuat Mayang memiliki wujud manusia, sesuatu yang justru membuatku ngeri. Bagaimana tidak? Apa jadinya kalau sosok-sosok gaib yang punya bentuk menyeramkan jadi berwujud nyata? Sudah pasti akan bisa menimbulkan kekacauan. Semoga saja itu semua tidak pernah terjadi. Lalu kemudian datanglah Toleh yang ikut bergabung hingga pembicaraan kami terpaksa berhenti. Pemuda itu duduk malu-malu di sampingku, lalu terus memandangiku. Aku tak tahu apa yang ingin dia sampaikan, tapi dia terlihat ragu. Ada apa? Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan, tanyaku memancingnya untuk bicara. Toleh mengangguk. Sejenak ia nampak menimbang-nimbang, lalu ia mulai bicara. Apa Mas Yuda mau mengajari saya ilmu bela diri? Saya ingin Mas jadi kesatria hebat seperti Mas Yuda. Aku terkejut mendengar permintaannya. Apa aku tidak salah dengar? Toleh ingin menjadi muridku? Ya, tapi nampaknya dia sangat serius. Lalu ku coba untuk menakar kesungguhannya dengan memberikannya wejangan agar dia tahu apa yang diinginkannya itu tergolong sulit. Kamu serius? Asal kamu tahu, belajar ilmu bela diri itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Butuh kerja keras dan waktu yang cukup lama agar kamu bisa sempurna menguasainya. Tapi di sini Toleh tidak menyerah. Dia kembali meminta dengan wajah sungguh-sungguh. Sedikit saja Mas, yang paling mudah juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa melindungi Eyang kalau nanti terjadi apa-apa, pinta Toleh setengah memaksa. Hatiku menjadi luluh kalau mendengar jawaban itu. Bila yang lainnya belajar ilmu bela diri untuk petentengan, tapi Toleh punya niat tulus untuk bisa melindungi Eyangnya, ya Toleh memang pemuda yang baik. Baiklah, tapi sebelumnya ada tirakat yang harus kamu lakukan. Diriku akhirnya mengalah. Toleh nampak gembira dan terlihat antusias. Wah, apa itu Mas? Tirakat apapun akan saya lakukan, ucapnya berapi-api. Terlebih dulu, kamu harus melaksanakan puasa muteh 7 hari.
Apa kamu sanggup? Tanyaku padanya. Wah, sanggup mas, saya pasti sanggup. Mulai kapan mas? Tanya Tole lagi tak sabaran. Mulai besok saja. Siap mas, baik. Terima kasih mas, terima kasih. Tole langsung berlutut hendak mencium kakiku, namun segera kucegah. Mayang Kemuning hanya bisa tersenyum geli. Tole pun pergi sambil membuat gerakan-gerakan memukul seolah-olah ia sedang melakukan pemanasan. Memangnya kamu yakin mau mengajarinya ilmu bela diri? Kamu jadi guru? Aku nggak kebayang deh, ujar Mayang setengah meledek. Aku hanya bisa nyengir. Ya, sama seperti Mayang, menjadi guru memang tidak pernah terlintas dalam benakku. Tapi melihat keinginan Tole yang sangat antusias, aku tak tega untuk mengecewakannya. Entah mengapa, aku punya firasat kalau Tole akan menjadi orang besar. Dan begitulah, keesokan harinya Tole mulai berpuasa, sementara aku dan Mayang berusaha mencari mustika itu di dalam hutan dan area sekitarnya. Tapi sayangnya usaha kami belum membuahkan hasil. Dan selama itu pula Empu Dharmapala mengizinkan aku dan Mayang untuk tetap tinggal di rumahnya selamanya pun tak apa. Begitulah katanya. Betapa baiknya lelaki yang satu ini. Bisa kau lihat juga, Mayang Kemuning nampak bahagia menjalani hari-harinya selama berada di tempat ini. Bagaimana tidak, Empu Dharmapala memperlakukan dirinya layaknya cucu sendiri, sedangkan Tole yang polos dan lugu menganggap Mayang Kemuning sebagai seorang kakak. Mayang seolah punya keluarga baru, bahkan dia punya keinginan agar kami berdua menikah saja dan membangun kehidupan baru di tempat ini bila kami tak bisa kembali. Aku pun setuju. Sebenarnya aku masih berharap kalau kami berdua bisa pulang. Tapi kalau memang takdir menentukan sebaliknya, mau bilang apa? Mungkin ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan dan aku harus ikhlas menerimanya. Setelah selesai puasa 7 hari, aku pun mulai melatih Tole. Selain melatihnya sejumlah jurus, aku membekalinya juga ilmu olah tenaga dalam melalui tirakat dan juga semedi seperti yang dulu pernah bapakku ajarkan. Tadinya aku sempat ragu kalau Tole mampu menjalaninya. Bukan apa-apa, ilmu olah tenaga dalam adalah hal yang tergolong sulit. Tidak semua orang mampu melakukannya. Namun siapa kira pemuda itu justru mampu melakukannya dengan baik. Tirakat dan semedinya nyaris tanpa celah. Bahkan kini dia sudah mampu menguasai olah tenaga dalam tingkat dasar. Dan hal itu menjadi membuatku yakin kalau Tole ditakdirkan untuk jadi orang istimewa. Tanpa terasa, 30 hari telah terlewati. Tole mengalami kemajuan yang pesat. Aku benar-benar takjub dibuatnya. Seumpama ada 10 tingkatan, Tole telah mencapai tingkatan yang kedua. Luar biasa. Empu Dharmapala ikut senang melihat perkembangan cucunya itu. Meskipun aku tahu kalau dia khawatir bila setelah ini Tole malah berangkat ke kota raja untuk mengejar impiannya menjadi seorang prajurit. Tapi aku yakin Tole tidak akan setega itu meninggalkan eyangnya. Lagi pula sekarang dia terlihat bahagia, serasa punya keluarga yang lengkap dengan kehadiran diriku dan Mayang Kemuning di rumahnya. Jadi untuk apa harus pergi? Namun suatu hari, semua kebahagiaan itu seketika berubah. Saat pagi menjelang, terdengar bunyi trompet yang menggema sentero lembah. Kami semua terkejut, terutama Empu Dharmapala. Lelaki itu langsung berlari menuju halaman rumah, lalu menatap jauh dengan wajah yang cemas. Ada apa yang? Aku bertanya sambil memandangi dirinya yang seolah sedang merisaukan sesuatu. Perang sudah dimulai. Itu adalah suara trompet panggilan untuk semua prajurit, jawab Empu Dharmapala dengan wajah yang tegang. Aku tertegun mendengarnya. Entah mengapa timbul rasa kecewa. Kenapa semua ini harus terjadi di saat aku dan Mayang menemukan kedamaian di tempat ini kini terancam hancur oleh peperangan yang penyebabnya kami pun tak tahu. Lalu dari kejauhan nampak serombongan pasukan berkuda bergerak menuju ke arah kami. Empu Dharmapala pun semakin gelisah. Setelah beberapa saat pasukan berkuda itu tiba. Rupanya mereka adalah pasukan kerajaan yang bertugas mencari dan merekrut para pemuda untuk ikut berperang. Empu Dharmapala,
Aku meminta cucumu untuk ikut dengan kami. Kerajaan membutuhkan tenaganya, ucap salah satu dari mereka. Empu Dharmapala tak sanggup berkata-kata. Aku tahu dia berada dalam dilema. Aku tak mungkin menolak permintaan itu, tapi dia juga tak mau kehilangan cucunya. Begitu juga dengan Tole yang hanya bisa tertunduk dan membisu. Saya saja, ucapku tiba-tiba. Semua orang di sana terkejut, terutama Mayang yang langsung menarikku sedikit menjauh. Apa-apaan sih kamu? Udah gila ya kamu? Ujar Mayang sambil melotot. Tapi aku tahu kalau hatinya risau. Aku coba tersenyum demi meredam rasa paniknya. Mayang, biarkan aku pergi. Apa kamu tega kalau Tole yang pergi dan meninggalkan Eyang sendirian? Lalu aku gimana? Kalau sampai kamu kenapa-napa, aku akan sama siapa? Saut Mayang dengan suara bergetar dan mata yang mulai berkaca-kaca. Mayang, aku akan baik-baik saja. Aku berjanji, sepulangan nanti, aku akan menikahimu. Kamu tahu kan, aku tidak pernah beringkar janji, rayuku sambil membelai-belai rambutnya. Mendengar itu, Mayang Kemuning hanya bisa diam. Aku tahu dia masih tak rela, tapi janjiku padanya adalah sebuah harapan yang layak untuk ditunggu. Aku pun kembali menghadap para prajurit itu yang nampak sudah tak sabaran, sementara Mayang masih memegangi tanganku seolah enggan ia lepaskan. Eyang, Tole, saya titip Mayang. Pintaku pada Empu Dharmapala dan Tole yang sejak tadi hanya dia memperhatikan kami. Iya nak Yuda, Mayang akan aman bersama kami. Terima kasih sudah mau menggantikan Tole. Semoga nak Yuda diberikan perlindungan oleh Sang Maha Kuasa, jawab Empu Dharmapala dengan suara bergetar menahan haru. Maafkan saya mas, saya tidak tega ninggalin Eyang, ucap Tole penuh rasa bersalah. Tapi aku tidak marah. Aku tak bisa menyalahkan niat seorang cucu untuk tetap menjaga dan juga melindungi Eyangnya. Saya mengerti Le, jagalah Eyang dan juga Kamayang sampai dengan aku kembali. Sanggup? Tole mengangguk lalu memelukku erat-erat. Hati-hati mas, saya tunggu Mas Yuda kembali. Lalu ku tatap wajah Mayang. Kini dia malah menangis. Sebelum pergi, ku kecup keningnya, lalu memintanya untuk balas mengecup keningku sebagai bekal terbaik dari semua bekal yang bisa ku dapat. Dan aku pun pergi. Aku dibawa menuju sebuah tanah lapang di mana telah berkumpul begitu banyak orang yang senasib denganku. Wajah-wajah khawatir mereka menandakan kalau mereka sebenarnya tidak ingin berada di sini. Di tempat itu pula kami mendapat pengarahan dan pelatihan kilat, tujuannya untuk memilih dan memilah antara yang punya kemampuan bela diri dengan yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Bagi aku yang memiliki kemampuan akan langsung ditempatkan bersama pasukan kerajaan yang memang sudah terlatih, sementara yang tidak bisa apa-apa akan difungsikan sebagai tenaga yang siap melakukan pekerjaan kasar apa saja. Aku yang memang tak suka berperang sengaja terlihat bodoh agar tak jadi prajurit. Lagi pula, semakin jauh aku dari medan pertempuran, maka semakin besar peluangku untuk pulang dengan selamat. Tapi sialnya, di situ ternyata ada prajurit kadipaten yang mengenaliku. Mereka pun langsung bercerita pada kepala pasukan tentang betapa hebatnya diriku yang sempat menghajar teman-teman mereka, termasuk juga Panglima Wanapati. Dan hasilnya tak tanggung-tanggung, aku malah justru didaulat untuk menjadi panglima mereka, menggantikan Wanapati yang hingga saat ini masih tergeletak tak berdaya. Waduh, setengah mati aku menolak, mencoba bergila kalau mereka salah orang. Tapi bantahan satu orang jelas kalah dari kesaksian puluhan orang prajurit. Apalagi kini mereka sedang kekurangan sosok pemimpin. Akhirnya aku menyerah. Dan kini, suka tak suka, mau tak mau, aku adalah salah satu panglima yang siap maju ke medan perang. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan Panglima Yuda Sanggabwana. Hingga tibalah hari itu,
Hari di mana kami telah siap di tanah lapang yang luas, tak ubahnya padang Kurusetra. Prabu Wirabumi nampak gagah dan berwibawa di atas gajah tunggangannya, sementara para panglima telah siap dengan baju perangnya. Sementara aku adalah panglima pasukan pedang, membawahi 50 orang prajurit, termasuk para prajurit kadipaten yang justru bangga memiliki panglima yang sudah mereka saksikan sendiri ketangguhannya. Bagaimana bisa orang awam sepertiku yang belum pernah ikut berperang diminta untuk memimpin prajurit sebanyak itu? Tentu ada alasannya. Kami adalah garda terdepan, barisan pertama, yang langsung bertatap muka dengan para musuh ketika pertempuran baru dimulai. Rupanya kami adalah para prajurit yang sengaja dikorbankan demi strategi perang. Bisa dibilang kami punya peluang untuk mati lebih dulu. Ya Allah, tabuhan genderang bergema. Nun jauh di sana, pasukan kerajaan Turangga telah siap dengan kuda-kudanya yang berjingkrak, dan ketika matahari muncul di ufuk timur, trompet besar pun dibunyikan, pertanda dimulainya sebuah perang kolosal. Para tentara mulai bergerak maju. Ratusan anak panah seketika melesat berterbangan. Saat itu pula jerit kematian merajalela. Batinku berontak. Ini bukanlah yang aku mau. Namun dalam peperangan hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Tapi di sini aku mengambil jalan tengahnya. Sebisa mungkin ku hindari membunuh orang, sembari melindungi diri dengan perisai pelindung raga laksana bola gaib, di mana aku berada di dalamnya. Sejauh ini usahaku berhasil. Tak terhitung lagi berapa banyak musuh yang terkapar pingsan akibat terkena pukulan pemusnah. Tapi tak apa, asalkan mereka tidak mati, rasa bersalahku sedikit bisa dikurangi. Tapi di situ juga rasa setia kawanku seolah terpanggil. Aku tidak tega melihat teman-teman seperjuangan yang beberapa kali terancam jiwanya. Sebisa mungkin aku membantu mereka. Meskipun demi melakukan hal itu, tenagaku habis terkuras hingga mulai kelelahan. Akibatnya, perisai pelindung raga mulai melemah dan berkurang kadar keampuhannya, hingga pada satu momen, aku yang lengah akhirnya terkena sabetan pedang musuh yang berkelebat cepat menyayat lenganku. Aku menjerit kesakitan, darahku seketika mengalir. Melihatku terluka, beberapa prajurit musuh langsung merangsak hendak menghabisiku. Saat ini juga luka itu membuatku hilang konsentrasi. Perisai pelindung raga tak lagi total melindungi. Para prajurit itu menyerangku dengan brutal. Bagaimana tidak, membunuh seorang panglima adalah sebuah prestasi besar yang bisa dibanggakan. Sebisa mungkin aku menangkis setiap serangan yang datang, hingga akhirnya sebuah sabetan pedang merobek punggungku. Rasa sakitnya seketika membuatku hilang jati diri. Dua titik hitam yang berada di bawah pusarku kini mulai bereaksi. Sebisa mungkin aku mencoba menahan agar sang iblis tak lepas dari belenggunya, tapi rasa sakit ini membuat usahaku menjadi sulit. Pengaruh iblis dengan cepatnya memegang kendali. Lalu terjadilah apa yang sejak tadi aku hindari. Seketika wujudku berubah, semua mata langsung terpana, sebagian bergidik ngeri, lalu segera menyingkir. Tapi banyak pula yang malah maju hendak menghabisiku dengan pedang dan tombak yang terhunus. Bunyi ledakan berkali-kali terdengar seiring tinjuku menemukan sasaran. Para penyerang bertumbangan dengan tubuh hangus menghitam, tapi itu tidak menyurutkan semangat prajurit lain yang semakin banyak datang menyerbu. Aku pun makin menggila. Maju kalian semua. Diriku merangsak menyerang dengan energi meledak-ledak. Kini aku adalah iblis penyabut nyawa. Nafsu membunuhku begitu terpuaskan. Puluhan mayat bergelimpangan, tapi aku belum mau berhenti. Ya, ini seolah begitu menyenangkan. Para prajuritku bersorak-sorai. Mereka semua tidak menyangka mereka memiliki seorang panglima hebat yang begitu dikdaya. Wujud ularku memang membuat mereka ngeri, tapi kenyataan kalau aku berada di pihak mereka jelas menimbulkan euforia tersendiri. Aksi gilaku dengan cepatnya mengundang perhatian. Sejumlah panglima perang dari musuh berdatangan dan berusaha untuk menaklukkanku.
Beberapa dari mereka rupanya memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi, tapi sayangnya itu belumlah cukup. Aku adalah Yuda Sanggabuana, putra Naga Kanaka, penguasa ular dan siluman ular 8 penjuru mata angin. Dengan cepatnya, tempat itu menjadi ladang pembantaian pasukan musuh kocar kacir. Melihat panglima mereka bertumbangan hingga akhirnya trompet darurat musuh dibunyikan, pertanda mereka mundur dan mengakui kekalahan mereka hari ini. Debu berterbangan, lidahku menjulur dan mendesis, mataku menyala terang, memandangi mayat-mayat yang menggunung. Mana lagi? Ayo, siapa lagi yang mau maju? Tapi tak ada yang bergerak. Yang ada hanya suara rintik kesakitan dari orang-orang yang terluka. Disaksikan begitu banyak pasang bata, ku atur nafasku mencoba mengembalikan sang iblis pada penjaranya hingga akhirnya hawa dingin mulai menjalar dari 2 titik hitam yang ada di bawah pusarku, pertanda aku telah kembali pada wujud manusia. Para prajurit bersuka cita, gegap gempita merayakan kemenangan mereka hari ini. Mereka tak henti-hentinya mengeluh-elukan namaku. Panglima Yuda, Panglima Yuda, ya kami punya Panglima Sakti Mandraguna. Aku berjalan tertati, menahan perih dari luka yang menganga. Para prajurit spontan memberikan jalan, sembari berteriak-teriak kegirangan, mengiringi langkahku sampai ke tenda penampungan. Seseorang mengambilkan kursi, lalu air minum. Tak lama berselang, datanglah para tabib untuk mengobati lukaku sembari menunduk hormat. Tentu saja, semua itu membuatku risih. Tapi mau bagaimana lagi? Satu kekuatan hebat baru saja mereka semua saksikan, dan detik itu pula ramai para prajurit lain berdatangan. Rasa letih tidak menyurutkan niat mereka untuk bertemu dan melihat sendiri sosok panglima yang begitu fenomenal tadi. Ya, ini semua sudah di luar kendali. Ya, aku butuh ruang dan juga privacy untuk beristirahat. Jadi, kupikir dengan sedikit gertak sambal mungkin bisa membuat mereka semua menyingkir pergi. Hei, aku ingin istirahat dulu. Sekarang semuanya bubar sebelum aku marah. Brak, brak. Para prajurit itu seketika kalang kabut, lalu pergi meninggalkanku seorang diri, bahkan sampai tenda itu kosong. Padahal tadi penuh dengan puluhan orang. Tapi biarlah, aku memang perlu ketenangan untuk bersemedi demi menyembuhkan luka yang masih terasa perih meski sudah diobati. Tapi yang namanya rasa penasaran, itu semua tak bisa dihalangi. Selama aku dalam posisi semedi, bisa kurasakan begitu banyak pasang mata yang mencoba mengintip. Tapi biarlah, selama mereka semua tidak berisik, ya biarkan saja. Menjelang malam, terdengar suara kasak-kusuk di luar sana. Aku yang baru saja selesai bersemedi jadi terusik dan segera melongo untuk mencari tahu. Ternyata para prajurit bawahanku sedang duduk menunggu di luar. Rupanya mereka semua tak berani masuk untuk beristirahat karena takut jika diriku terganggu. Hei, ayo kalian semua masuk saja, beristirahatlah di dalam, pintaku pada mereka. Tidak usah Panglima, tidak usah. Kami di sini saja. Kami takut nanti mengganggu ketenangan Panglima, jawab salah satu dari mereka. Aku malah justru menjadi kasihan. Aku tahu mereka semua pasti lelah, tapi kalau hanya dihimbau, mereka pasti tak akan mau masuk. Jadi lebih baik aku menggunakan sedikit pengaruh ketenaranku tadi agar mereka mau menurut. Sekarang juga kalian semua masuk, istirahatlah di dalam. Barang siapa yang berani membantah, maka akan kena akibatnya. Begitu teriakku sengaja dengan memasang wajah marah. Siap! Seketika itu pula mereka semua berbaris rapi dan langsung masuk ke dalam tenda. Ada-ada saja. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Walensky Yuda Sanggabuana. Bagaimana akhirnya Yuda Sanggabuana berhasil menjadi panglima perang. Waduh, keren banget. Bagaimana seorang Yuda Sanggabuana, anak baru ya, ketika maju ke medan perang langsung dijadikan panglima, dan di situ untungnya aksinya keren banget sehingga prajuritnya, anak buahnya merasa bangga dipimpin oleh seorang Yuda Sanggabuana. Luar biasa. Makin menarik ya untuk kelanjutannya disimak, dan benar juga kan kata Bang Walensky, katanya
di part-part inilah, di perang inilah, kisah Yuda itu keren-kerennya. Jadi makin penasaran nih buat besok bagaimana kelanjutannya, jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya dong ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.